Pramuka dipandang salah satu bentuk organisasi atau kepanduan yang sangat sinergi untuk membentuk mental karakter anak itu. Jadi di masa-masa kemah itu kayak pengembangan dirinya berasa banget, perubahan di dirinya berasa banget. Karena kan di pramuka, di waktu kemah, kita mengurus diri kita sendiri, apa-apa sendiri gitu. Ikut kegiatan menghafal semapur. Menghafal semapur, wow. Saya pas itu menjadi pemimpin regu. Sulit gak sih? Lumayan. Lumayan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tabi pun. Iya pun. Salam pramuka. Salam. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Tepuk tangan untuk kita semua. Sahabat muslim, hari ini kita kehadiran tamu spesial edisi Hari Pramuka. Kira-kira siapakah sosok-sosok di antara saya pada hari ini? Mari langsung saja kita berkenalan dengan pembina dan juga siswa pramuka kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Tepuk tangan dong. Silahkan Bapak perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendri Romalvi, biasa dipanggil Pak Romal, tapi di Kolo Pramuka dipanggil Kak Romal. Kemudian saya membina atau mengajar di unit SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Romal ya. Nah, ini yang paling kecil nih, silahkan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakal Brian, bisa dipanggil Saka. Saya kelas 5A dari SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Tepuk tangan untuk Saka. Nah, ini yang SMP yang mana nih? Ya. Oh, kamu yang SMP, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gagah Ramadan Aska Sampurna. Biasa dipanggil Kak Gagah. Saya adalah Pratama di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Oke, Kak Gaga. Nah, yang terakhir nih, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Marcella, biasa dipanggil Kak Vivi. Saya dari SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Oke. Wow, berarti hari ini kita benar-benar kedatangan dengan dengan orang-orang yang bergelut di bidang pramuka ya. Kelihatan banget nih dari baju kita hari ini, bener ya Pak ya? Siap. Sudah memakai atribut pramuka, edisi spesial Hari Pramuka dong. Gimana kabarnya hari ini? Siap, alhamdulillah baik dan semangat. Alhamdulillah ya. Yang lain gimana teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini kelihatan tuh kayaknya lemes-lemes gitu. Ini kenapa nih? Abis upacara ya? Iya Kak. Habis iya. berpanas-panasan kita ya. Abis habis berpanas-panasan ya upacara ya. Tadi upacaranya di mana nih? Kalau Gaga tadi upacaranya di mana? Di Geraha Mandala. Di Geraha Mandala. Wow. Kalau Vivi di mana nih? Di lapangan SMA Al-Azhar. Doi di lapangan SMA Al-Azhar. Kalau Saka tadi upacara nggak? Upacara Upacaranya di mana tuh? di lapangan Yayasan Al-Azhar Lampung. Wih, semuanya upacara ya. Waduh, keren banget nih. Gimana tadi perasaannya ketika kalian upacara? Apakah seru? Gimana nih cerita-cerita tentang upacara hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Biasa. Luar biasa ya, apalagi kan teman-teman ini kan seperti yang kita ketahui ya, kalau Hari Pramuka itu diperingatinya setahun sekali, betul ya Pak ya? Betul. Jadi pastinya momentum ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu lah, apalagi dengan teman-teman di sini yang selaku anggota dari ekskul Pramuka ya? Iya. Betul? Betul. Betul dong. Nah, gimana nih Pak?
ini kan kita udah nyinggung tentang pramuka dari tadi. Bisa nggak sih Mbak ceritain sedikit nih tentang mungkin sejarah terbentuknya gugus depan pramuka di Yayasan Al-Azhar Lampung nih Pak? Baik, di yayasan kita bahwasanya pramuka sudah menjadi bagian ekskul atau organisasi kepanduan yang memang melekat di yayasan pendidikan kita terkait dengan pembinaan dan pembentukan mental dan karakter siswa-siswi. Jadi sejarahnya memang dari yayasan ini berdiri, sekolahan ini berdiri dari unit yang tertua mungkin dari SMP Al-Azhar 1 sampai unit-unit yang lain memang sudah melekatkan di dalam unit itu ke organisasi kepramukaan dari para pendiri yaitu almarhum Ayahanda Insinyur Muswardi Taher dan para pendiri yang lain melekatkan bersama kepala sekolah untuk memasukkan pramuka dalam salah satu bentuk pembinaan yang ada di unit sekolah. Berarti semua unit itu bersinergi untuk menonjolkan lah salah satunya di program pramuka ini ya Pak, untuk pembentukan karakter tadi seperti Bapak bilang ya. Nah kalau gitu sebenarnya pendidikan karakter seperti apa yang diharapkan dapat terwujud nih dengan adanya kegiatan pramuka ini? Sesuai dengan visi misi yayasan dan bagaimana cita-cita terbesar dari para pendiri yayasan bahwasannya kita mengedepankan akhlak dan pembinaan karakter kepada peserta didik atau murid-murid kita. Dan pramuka dipandang salah satu bentuk organisasi atau kepanduan yang sangat sinergi untuk membentuk mental karakter anak itu. Karena di pramuka itu dirasakan lengkap pembinaan mental spiritual, intelektual, akademis, kemudian soft skill dan hard skillnya semua dikolaborasikan sehingga mau nggak mau pramuka adalah hal yang terpenting dari organisasi atau ekskul yang bisa dilekatkan di dunia pendidikan terutama di yayasan kita, Yayasan Al-Azhar. Oke, berarti benar pramuka ini memiliki program-program yang pastinya bisa meningkatkan karakter baik dalam aspek spiritual maupun akademisnya gitu Pak ya. Karena tadi seperti yang disampaikan berarti sebenarnya di pramuka ini kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya mungkin tentang gotong royong, tentang kedisiplinan pasti ya Pak ya. Nah, lantas adakah program-program yang dimiliki secara pasti gitu di pramuka Yayasan Al-Azhar Lampung ini Pak? Yang jelas sesuai dengan umur usia unit kita, yayasan kita yang sudah berumur panjang, alhamdulillah kita masih berkiprah dan eksistensi di dunia pendidikan dan dunia kepramukaan. Pramuka kita berjalan dari para pendiri sampai dengan tokoh-tokoh, kepala sekolah, guru-guru yang lama, yang senior-senior, sampai tiba kepada ketua yayasan kita Bapak Haji Afdih Muslim. Beliau menjabat sebagai ketua yayasan sekitar tahun 2017 ya, beliau memulai dan di backgroundin beliau juga sebagai orang pramuka yang dulunya sangat kental dengan kepramukaannya, apalagi beliau mengabdi di Saka Bayangkara, sehingga beliau punya pemikiran pemrograman tidak hanya bahwa pramuka itu menjadi kegiatan formal semata yang ada di unit-unit yang ada di sekolah-sekolah, tetapi menjadi bagian yang bisa melancarkan pendidikan karakter, mental, keagamaan di unit-unit, sehingga pemikiran beliau bagaimana sekarang kegiatan kepramukaan itu disentralkan, dikolaborasikan, bisa diindukkan menjadi satu sehingga tidak terpecah. Karena di Al-Azhar ini kan ada unit-unitnya, unit tingkatan dari unit TK, SD, SMP dan SMA, sehingga pemikiran beliau bagaimana ini disatukan, menyatukan karena ini sudah menjadi sekolahan atau di pramuka gus depan yang lengkap dari tingkat siaga SD, SMP dan SMA, sehingga beliau mengumpulkan kami para pembina, para tokoh-tokoh kepramukaan bagaimana kalau umpamanya gus depan kita ini kita kolaborasikan menjadi gus depan yang lengkap dan mengakomodir semua gus depan yang ada di unit Yayasan Al-Azhar Lampung. Sehingga alhamdulillah dari 2021 kita sudah mengajukan permohonan melalui Kuartir Ranting Kecamatan, akhirnya rekomendasi kita ke Kuarcap, sehingga pada tahun 2023 keluarlah SK langsung dari Kuarcap dan langsung ditandatangani oleh Kamabicap kita yaitu Bunda Eva selaku wali kota dan Kamabicap
mensetujukan dan merealisasikan terbentuknya gugus depan induk dengan kita beri nama tokoh pendiri yayasan kita, yaitu gugus depan induk Insinyur Haji Muswardi Taher. Oke, wah keren sekali ya. Berarti memang penuh sejarah ya untuk akhirnya membentuk gugus induk Insinyur Muswardi Taher tadi ya. Oke, nah lantas akhirnya kan berarti gini Pak, kalau yang saya tangkap nih Pak, berarti tadinya pramuka ini memang dijalankan di setiap unit masing-masing dan akhirnya barulah digagas untuk disatukan dan dikembangkan untuk berkelanjutan lah, seperti itu ya Pak. Nah lantas sebab Pak Romal selaku pembina pramuka melihat apakah pramuka ini memang memiliki sisi-sisi positif yang memang harusnya diterapkan dan diwajibkan seperti itu. Mungkin aspek-aspek seperti apa yang Pak Romal lihat di dalam kegiatan-kegiatan pramuka ini? Pengalaman saya sebagai seorang guru mendidik dan mengajar siswa, saya sangat mendapatkan nilai positif dari anak-anak yang mau bergabung, mau mengembangkan bakat, minat dan pendidikan dia ditambah dengan pendidikan kepramukaan ya, itu sangat nampak hasilnya. Artinya anak-anak didik kita yang mengikuti kepramukaan pasti mempunyai nilai lebih di kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan bagaimana dia bisa bekerja sama, mempunyai, kemudian dia punya kepemimpinan, leadership yang luar biasa. Dan ini sangat dirasakan dari anak-anak yang memang mau menempa dirinya di kepramukaan itu. Artinya memang sifat-sifat itulah yang ingin didongkrak di pramuka Yayasan Al-Azhar Lampung ini ya Pak ya berarti. Oke, nah teman-teman tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Romal nih, katanya kan memang pramuka ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter yang baik nih kepada teman-teman semua nih. Nah kalau dari teman-teman sendiri, kalian pernah ikut kegiatan apa aja sih di kepramukaan yang akhirnya mengupgrade diri kalian masing-masing nih? Mungkin ada yang mau bercerita, siapa dulu nih? Kak Vivi kayaknya yang tua dulu. Oke, boleh Vivi silakan. Coba nih kita mau dengar cerita dari Vivi, siswa SMA Al-Azhar nih. Pastinya pengalaman kepramukaannya pasti lebih lah dibanding adik-adiknya nih. Coba diceritakan. Oke, jadi pengalaman Vivi sendiri di pramuka itu adalah di waktu masa-masa kemah, Kak. Jadi di masa-masa kemah itu kayak pengembangan dirinya berasa banget, perubahan di dirinya berasa banget. Karena kan di pramuka, di waktu kemah, kita mengurus diri kita sendiri, apa-apa sendiri gitu. Jadi lebih membangun rasa berani, rasa keberanian, kemudian rasa lebih berani untuk melakukan sesuatu dan rasa tanggung jawabnya lebih kuat, seperti itu Kak. Iya, berarti kan memang kalau misalkan tadi yang dicontohkan Vivi itu kegiatan pramuka, artinya kamu benar-benar ditempa untuk mandiri secara diri kamu sendiri dan akhirnya kamu juga belajar untuk bertanggung jawab kepada teman-teman kan ya? Iya, benar. Karena kalau misalkan di kemah tuh kayaknya nggak mungkin satu tenda satu orang ya Pak ya? Iya, benar. Pasti rame-rame ya Pak? Rame-rame. Kalau satu tenda satu orang kayaknya 30 tenda itu baru 30 orang gitu mereka. Kayaknya enggak ya. Nah itu berarti memang akhirnya kamu sendiri merasakan ya dampaknya dari kegiatan kepramukaan ini ya? Iya benar Kak. Kalau dari kegiatan lainnya apa aja tuh yang ada di pramuka yang pernah kamu jalani? Biasanya kami melakukan perlombaan Kak, baik itu perlombaan nasional ataupun internasional seperti itu. Kayak kita di SMA pernah mengikuti Raimuna Nasional, mengirimkan 2 orang. Itu alhamdulillah bisa mengenalkan Prasga. Prasga itu pramuka Semasga. Jadi mengenalkan Prasga ke dunia luar seperti itu. Jadi di Raimuna itu biasanya tukar-tukaran bed gitu Kak, sama Papua, sama kabupaten provinsi lainnya seperti itu. Oh gitu, menarik banget itu. Berarti itu memang kegiatannya setiap tahun kah atau gimana tuh? Itu kalau Raimuna itu 5 tahun sekali Kak biasanya. Oh kebetulan kamu akhirnya berkesempatan juga ya? Belum. Oh belum. Iya. Kakak tingkat dia. Kakak waktu itu tingkat. ya. ya. Oh kakak tingkatnya yang berkesempatan ya. Berarti kamu nggak dapetan nih? Belum. Belum kedapetan ya. Oke, berarti dari cerita kakak tingkat itu yang mengikuti kegiatan Raimuna akhirnya memperoleh relasi lebih lagi ya? Iya. Oh oke, itu di Indonesia itu berarti? Iya Kak, bener di Indonesia. Oh menarik, keren banget. Kalau misalkan dari Gaga sendiri nih, kamu pernah ikut kegiatan apa aja di Pramuka SMP Al-Azhar 3 ini? Oke, untuk di pramuka saya pernah mengikuti kemah apa sih itu MOP itu
Di MOP itu apa tuh? masa orientasi. Ya masa orientasi pramuka Penggalang. Oh, masa orientasi pramuka Penggalang. Itu kegiatannya berarti memang setiap tahun kah atau gimana? Setiap tahun 1 kali. Oh, setiap tahun. Berarti setahun sekali ya? Iya. Oh, kalau MOP itu ngapain aja sih? Mungkin. Di MOP kami berkemah untuk memperkenalkan apa itu pramuka. Gitu. Berarti pesertanya kamu sebagai panitianya kah atau kamu sebagai peserta? Ya, saya dulu sebagai peserta. Kamu sebagai peserta. Tahun ini Oh. kayaknya panitia kayaknya. Oh, tahun ini ya. Insya Allah mau jadi iya, panitia, benar-benar. bersiap. Oh iya, kalau boleh tahu kamu Gaga kelas berapa? Saya kelas 8. Kelas 8. Oh iya, bener ya. Berarti sekarang panitia panitia. ya. Tahun kemarin masih jadi pesertanya. Oh, oke. Nah, di kegiatan MOP itu ada apa aja sih? Di MOP kami belajar untuk mandiri, berdisiplin, bertanggung jawab dan Bekerja sama bekerja sama ya. bersama regu ya. Sama regu ya. Bersama-sama ya, bukan bersama diri saya sendiri gitu. Iya. Enggak ya, Pak ya? Karena di Penggalang itu kan sistem beregu. Jadi satu regu itu ada 8 orang. Iya. Jadi mereka punya organisasi kecil, siapa ketuanya, wakilnya. Oh, berarti dikelompokkan gitu ya, Pak ya, dikelompokkan. bahasanya ya. Oh, oke, Disitulah oke. kemandirian dan kerjasama kelompok akan menjadi penilaian oleh pembina benar. gitu. Oh, menarik. Karena kan kalau misalkan kita ikut pramuka nih, kayak ikut kemah, tadinya mungkin kita tidak saling kenal gitu kan, hanya tahu nama. Tapi begitu ikut pramuka, ikut kemah, baru akhirnya mengenal nih Iya, sifat satu betul. sama lain ya, bener ya Pak ya? Benar sekali, benar. Baru kelihatan di situ ya, oh ternyata dia ini jorok banget nih ya. Oh, Ternyata dia ini disiplin. males banget ya, bener ya Pak ya? Benar, nanti di situ. Sifat-sifat di situ yang akhirnya baru keluar dan akhirnya ditempa di pramuka. Betul. Oh, menarik sekali. Kalau kamu apa nih? Kemarin pengalamannya gimana? Adakah cerita seru yang bisa kamu ceritakan kepada kita semua? Saya pas itu menjadi pemimpin regu. Kamu jadi pemimpin regu. Berarti gimana cara kamu mengelola teman-teman kamu tuh? Iya, saya memimpin mereka untuk menjadi lebih bekerja sama dan tidak bekerja sendiri. Sulit gak sih? Lumayan. Lumayan ya. Karena seperti yang kita ketahui nih ya, kalau misalkan kita saling kenal itu lebih enak biasanya. Tapi posisinya kan ini kamu masih kelas 7 dan kamu disuruh menjadi ketua atau pemimpinnya, itu pasti lebih sulit gak sih? Iya. Karena posisinya kamu belum mengenal ya Belum pasti ya. mengenal. Sifat-sifat dari teman-teman satu regunya, bener ya? Iya benar. Di situ tantangannya ya, Situ jadi tantangannya ya. bagaimana memberanikan diri, kemandirian, belajar lah mereka Iya, belajar benar untuk banget. jadi pemimpin gitu. Oke, tapi berarti kan tahun ini bakal jadi panitianya ya? Iya, benar. Oh, harus lebih ini lagi dong, lebih Lebih apa ya, lebih berwibawa lagi dan bertanggung jawab lagi pastinya ya. Iya dong. Oh, Wah. pokoknya dinantikan ya nih. Kalau yang kecil nih Saka pernah ikut kegiatan apa aja di pramukanya? Pernah ikut kegiatan apa ya, menghafal semapur, Menghafal semapur. Wow, terus apa lagi tuh? PBB. Wih, semapur, Baris berbaris, PBB, PBB. baris berbaris. Semapur itu yang kayak gimana sih Saka? Yang kayak A, B, C itu. Oh, yang pakai bendera itu iya, ya? pakai Iya. bendera. Benderanya tuh berapa sih? Ada berapa benderanya? Ada 2. Oh, ada satu 2. sepasang. Oh, Mantap. kakak kira cuma 1. Itu benderanya berarti dipegangnya di tangan kanan semua apa tangan kiri semua? Tangan Apa dua-duanya. Oh, Tangan tangan dua-duanya. dua-duanya. Oh, di semapur itu belajar huruf-huruf gitu. Iya, Oh, gitu. Susah nggak sih? lumayan. Oh, lumayan. Tantangannya di situ ya. Bu guru, susah Bu, semapur Bu. Tolong diajarin lagi ya Bu ya. Terus katanya Saka tadi belajar PBB juga. Iya. PBB itu apa sih? Baris berbaris. Oh, baris Peraturan berbaris. baris berbaris. Oh, gitu. Tapi seru nggak ikut baris berbaris kayak gitu? Seru, lumayan lah. Lumayan ya, susah nggak sih tapi? Agak lumayan susah. Agak. Bu Guru, ini agak lumayan susah. Yang tadi susah, ini agak lumayan susah, Bu Guru. Tolong ya Bu ya. Oke, berarti Saka suka nih ikut pramuka. Suka. Kenapa Saka suka ikut pramuka? Gara-gara pembinanya baik banget. Waduh. Oh my God. Ini curiga nih Pak. Abis disogok apa nih kesini? Oh, pembinanya baik. Siapa sih nama pembinanya? Pak Opi. Oh, Pak Opi. Oke. Halo dong buat pembinanya. Halo. Karena di kepramukaan itu kita mengenal sistem among. Makanya di Gimana tuh, sistem among itu bagaimana kita saling mengayomi gitu ya, mengayomi antara sesama
yang tua kepada yang muda hormat kepada yang tua. Makanya di pramuka itu panggilannya itu ketika nanti usia penggalang ya mulai usia 11 tahun itu kepada pembinanya itu udah tidak memanggil seperti kita di sekolah Pak Guru tapi kakak. Oh iya. Bahkan sampai pramuka yang setua apapun sampai dengan presiden pun presiden juga jika sudah berpramuka kita bisa memanggil kakak. Betapa di pramuka mengajarkan sistem among ini untuk mendekatkan secara chemistry ya. Chemistry. Iya. Untuk dari situ bagaimana kedekatan antara pembina dan anak-anak didiknya gitu. Iya benar. Makanya tadi kalau misalkan mungkin nggak ada kondisi seperti itu atau nggak ada keakraban seperti itu, mungkin tadi Saka selaku anak SD juga tidak akan nyaman ya ikut pramuka ya. Betul. Oh oke. Berarti benar-benar menghilangkan tingkatan-tingkatan yang menjadi pembatas kan. Kalau misalkan kita selaku ibu bapak guru gitu kan, pasti anak-anak juga merasa segan nggak sih Pak? Dengan Ada sedikit mungkin batasan gitu, ada batasan, sekat ada gitu. sekatnya di situ ya. Oh oke, menarik. Berarti Saka enjoy ya ikut pramuka? Iya, enjoy. Wih, keren banget. Nah, bertepatan nih Pak dengan Hari Pramuka, Gugus Depan Yayasan Al-Azhar Lampung ini mengadakan kegiatan apa aja sih Pak? Iya, yang tahun ini kami alhamdulillah setelah disahkan melalui SK Kuarcap langsung dari Kamabicap kita dari Wali Kota Bunda Eva, bahwasanya Gugus Depan Induk kita ini sekarang alhamdulillah sudah yang kedua. Jadi kita ambil hari lahir dari pendiri kita yaitu almarhum Ayahanda Muswardi Taher, yaitu 3 Agustus. Jadi 3 Agustus 2025 ini kita genap berusia 2 tahun Gugus Depan Induk kita. Nah, tentunya di tahun kedua ini Kak Afdi selaku ketua yayasan dan sebagai Kamabigus Induk, beliau meminta kepada seluruh Kamabigus unit dan para pembina, jajaran pembina untuk semakin meningkatkan pembinaan kegiatan hal-hal yang terkait dengan kepramukaan yang ada di unit masing-masing. Bahkan beliau meminta kami semua bagaimana kita membuka cakrawala keluar. Artinya tidak hanya marak di Gugus Depan Induk, bagaimana kita juga harus marak di luaran. Contohnya seperti alhamdulillah kemarin kami menjadi tuan rumah musyawarah ranting Kuartir Ranting Kedaton yang ke-11 itu kita Gugus Depan Induk menjadi tuan rumah. Dan hari ini apel Hari Pramuka Kuartir Ranting Wai Halim, Kecamatan Halim ditempatkan di unit SD Al-Azhar menjadi tuan rumah. Betapa beliau sebagai ketua yayasan membuka akses yang luar biasa bagi dunia luar, bagi kita untuk ke dunia luar dan dunia luar kepada kita untuk berkolaborasi di gerakan pramuka. Oke, berarti memang kepramukaan di Yayasan Al-Azhar Lampung ini tidak hanya menghimpun di keluarga besar yayasan aja ya Pak ya. Berarti juga terbuka untuk pihak-pihak luar yang ingin melaksanakan giat pramuka bersama gitu ya Pak ya. Dan doakan insya Allah mudah-mudahan Kamabigus kita ke Afdi ini bercita-cita kita mudah-mudahan ada sebuah sarana yang beliau usahakan, yaitu kita akan coba mendirikan buper. Oh, apa Bumi itu, Pak? perkemahan. Wow, menarik. Memang tempo hari ada kita yayasan punya sebidang tanah yang lumayan luas dan itu memang sangat ideal untuk kita jadikan buper. Ini sudah menjadi pemikiran beliau untuk bagaimana kedepannya Gugus Depan Induk ini mempunyai bumi perkemahan sendiri karena memiliki unit dari unit TK, SD, SMP sampai SMA. Beliau berpikir kita cakup menjadi satu, mudah-mudahan kedepannya kita punya bumi perkemahan, lahan atau sarana yang bisa menjadi menampung kegiatan di situ. Yang akhirnya malah makin menunjang kegiatan kepramukaan ya Pak ya? Iya, insya Allah. Masya Allah, keren banget nih. Berarti teman-teman di sini juga harus semakin semangat untuk berprestasinya, bener nggak sih? Karena sudah didukung dan disupport oleh guru dan juga Pak Afdi juga, atau Kak Afdi ya Kak dalam Afdi. Hal ini selaku ketua yayasan dan juga ketua Kamabigus ya Pak? Kamabigus Induk. Kamabigus Induk Muswardi, Insinyur Muswardi Taher. Termasuk yang Kak Vivi sampaikan, kalau nggak salah saya ingat banget bahwasanya kami penggalang SMP pernah mengikuti Jambore Nasional ke Jakarta 2021, 2022. Itu sampai beliau yang mensupport semuanya, dari pendanaan sampai kita memberangkatkan 2 orang, 1 orang putra 1 orang putri untuk mengikuti Jambore Nasional penggalang di Cibubur Jakarta. Kemudian setahun kemudian itu ada Raimuna Nasional. Nah, Raimuna itu untuk tingkat penegak SMA.
itu Kak Afdi juga memberangkatkan siswa dari unit SMA. Oh, oke. Betapa beliau mensupport Supportnya ya, semua kegiatan pramuka yang sifatnya untuk mengembangkan kemampuan kami ya, siswa sampai dengan pembina, beliau insya Allah siap untuk memfasilitasi itu. Oh, oke, wow, keren banget. Berarti tadi kalau misalkan udah disupport sedemikian rupanya, tandanya teman-teman juga harus memberikan atau menorehkan lah prestasi ya, sebagai bentuk tanda balas budi lah seperti itu mungkin ya Pak ya. Karena mungkin organisasi kepramukaan ini kan tidak hanya milik perorangan, tapi milik kita bersama gitu. Nah kalau gitu teman-teman di sini udah pernah ikut lomba-lomba kah di pramuka? Gimana nih? Mungkin Vivi bisa jawab? Oke, kalau untuk lomba kita biasanya mengikuti lomba tahunan dan juga ada lomba bulanan. Oh apa tuh? Ya, jadi biasanya kalau lomba tahunan itu kita mengikuti lomba PSR. Apa itu PSR? PSR itu perkemahan Song-Song Ramadan, Kak. Itu diadakan oleh unit UIN Raden Intan Lampung. Jadi setiap tahunnya kita melaksanakan PSR. Di situ biasanya kita hampir seminggu kemahnya, Kak. Oke mah. Di UIN ya, Iya, lapangan UIN. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah dapat prestasi juga itu. Iya, Kita unit SMA itu mereka juara apa itu, ada 4 kategori. Oh itu berarti memang perkemahan tapi ada perlombaannya juga tuh gimana itu? Benar. Ada lomba bergunya, ada lomba pribadinya seperti lomba azan ya kalau nggak salah, yang pribadinya. Dan dari yang diikuti SMA saya pernah dengar itu kemarin mereka dapat 4 cabang lomba kalau nggak salah di. Wow keren banget tepuk tangan Cabang dong. lomba dan membawa pulang 8 atau 6 piala. Masya Allah lebih keren lagi ternyata Pak ya. Wow keren banget. Itu berarti event tahunan yang senantiasa kalian ikuti berarti ya? Ya. Oh oke. Terus ada kegiatan apa lagi atau prestasi apa lagi yang pernah kamu raih di pramuka? Kemudian selain PSR itu ada namanya Gipres, Kak. Apa itu Gipres? Gipres itu dia kita menunggu panggilan lomba seperti itu. Kayak semisal ada lomba di sekolah metro mengundang kita, jadi kita datang ke situ. Oh gitu, berarti memang diundang untuk ikut serta dalam lombanya ya? Iya benar-benar. Oh oke, keren. Kalau dalam waktu dekat ini adakah lomba-lomba yang sedang dipersiapkan? Insya Allah kita mau mengirimkan perlombaan yang diadakan di Palembang, Kak. Wow, keren banget. Ini dar-dar-dor keren-keren ya Pak ya, Masya Allah. Berarti lagi Semangat pokoknya. Iya benar banget, berarti udah ada persiapan untuk mengikuti lomba di Palembang? Insya Allah sudah, Kak. Wah keren banget, sukses ya Vivi ya. Semoga nanti Vivi datang ke sini dengan membawa pialanya ya Pak Prestasi. ya. Kita tunggu loh. Kalau Gaga nih, selaku kalau SMP apa nih Pak tingkatannya? Penggalang. Oh mereka. penggalang berarti. Oke, kalau Gaga pernah ikut lomba apa aja nih di tingkat SMP? Saya baru 1 kali ikut lomba Apa tuh, ikut lomba apa tuh? SSC, Sigma Scout Competition, Oh, Sigma Scout Competition. Itu di mana dilaksanakan? di SMP Al-Kausar. SMP Al-Kausar. Itu lomba yang kamu ikuti apa aja tuh? Cuma satu sih, apa tuh, PBB tongkat. Oh, PBB tongkat. Itu pakai tongkat PBB-nya bagaimana tuh, Pak? Pakai tongkat. Oh, gitu. Dan itu membawa pulang juara kah? Oh, belum. Berarti coba lagi tahun depan. Berarti coba lagi, kan masih baru ya Pak ya, tandanya nggak apa-apa. Akan selalu ada Kelas 7 harapan. tempo hari ya ikut ya, sudah berani, sudah Tapi luar udah biasa. keren banget loh, maksudnya kelas 7 baru awal ikut pramuka tapi udah ikut lomba. Keren banget dong. Berarti nanti kedepannya kita tunggu prestasi lainnya ya, pasti ya, keren banget Gaga. Kalau yang kecil ini kayaknya batuk-batuk nih dari tadi. Kamu udah pernah ikut lomba belum di pramukanya? Belum. Oh belum, tapi mau ikut lomba nggak? Mau banget. Mau banget. Waduh. Ngelihat kakak-kakaknya tadi ikut-ikut lomba, pasti kamu mau ikut lomba juga ya? Iya. Iya, tapi di pramukanya kamu rajin nggak belajarnya? Insya Allah rajin. Wah, mantap. Anak pramuka harus rajin. Iya dong. Kalau di pramuka nih, kalau Saka sukanya pas ngapain? Pas kegiatan apa? Pas kegiatan di luar ya. Di luar. Iya. Wah, kenapa tuh Saka lebih suka kegiatan di luar? Karena seru aja di Seru. luar. Oh, seru di luar ya. Berarti Saka lebih suka main di luar daripada di dalam ruangan ya? Iya. Iya lagi, aduh. Oke deh, Saka nanti semoga Saka bisa terus ikut kegiatan di pramuka dan nanti mengembangkan dirinya ya. Iya. Oke, banyak nggak temennya di pramuka? Banyak. Banyak, ada siapa aja? Coba sebutin. Ada Wildan, ada KSK, ada Nata. Banyak. Wah, banyak pokoknya. Oke, berarti nanti Saka harus terus ikut pramuka ya? Atau ada Saka ada hobi lain?
Ada Apa tuh hobinya? hobinya tuh Batuk dulu, nggak apa-apa. Hobinya apa tuh? hobinya main bola. Main bola, oke. Berarti Saka harus terus ini ya berusaha untuk mengembangkan diri ya. Ikut lomba di bola juga bagus, ikut di pramuka juga bagus. Tapi yang penting intinya Pak konsisten. Bener ya Pak ya? Istiqomah. Istiqomah, nah benar banget nih. Waduh keren banget nih teman-teman kita hari ini ya. Termasuk Pak Romal yang tadi udah menjelaskan tentang kepramukaan di gugus depan gugus depan Induk Insinyur Muswardi Taher. Keren banget. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, mungkin ini pertanyaannya agak-agak spicy nih Pak. Gimana peran Bapak dan juga para Dewan Guru dalam merangkul para remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan pramukaan nih Pak? Karena kan seperti yang kita ketahui nih ya, kalau misalkan anak-anak zaman sekarang nih Pak, pasti tuh mereka ada aja lah rebel-rebelnya nih, nggak mau diatur. Nah gimana tuh peran Bapak menyikapi hal tersebut? Ya, peran kita sebagai pembina, kita kembali kepada konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya ada istilah 3 ya, Tuturi Handayani, Ing Afrasuntulodo, Ing Madya Mangunkarso. Jadi di depan memberikan contoh, memberikan teladan, di tengah kita memberikan semangat, membangun semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Inilah 3 konsep pendidikan yang memang diminta oleh Kak Afdi menjadi dasar utama bagi kita guru dan pembina, bagaimana bisa menjembatani kepada peserta didik kita atau murid-murid kita baik dalam pendidikan maupun dalam kepramukaan. Oke, berarti memang rangkulan itu akan selalu ada ya Pak ya. Dan tadi juga seperti yang disampaikan bahwasannya di sini kita akan menghilangkan strata atau pembatas yang sangat signifikan gitu. Tidak ada apalagi panggilan bapak, tidak ada lagi panggilan ibu di sini Pak ya. Kita mendekatkan dengan panggilan kakak dan adik seperti itu ya Pak ya. Sistem Among tadi sistem menjaga Among, kedekatan chemistry kalau kata anak-anak benar. sekarang gitu. Karena kan kalau misalkan anak sekarang tuh kayaknya kalau misalkan dikerasin juga malah tambah terlalu formal, mereka kan agak jaga jarak ya, bingung ya ya. benar. Malah akhirnya malah ngeberontak ujungnya ya. Betul. Sistem Among itu memang sangat diperlukan ya, sangat baik lah di sini bisa dikatakan seperti itu ya. Oke deh, keren banget nih tadi. Berarti memang pramuka ini merupakan kegiatan atau ekstrakurikuler yang direkomendasikan nggak Pak? Sangat direkomendasikan. Bahkan ini kita sudah punya undang-undangnya ya, dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dari dulu Presiden SBY zaman bahwasanya undang-undang untuk gerakan pramuka sudah ada, dan sekarang ini peraturan Menteri Pendidikan terbaru nomor 24 kalau nggak salah itu tahun 2024, kepramukaan menjadi ekskul kepanduan yang wajib disinergikan di dunia pendidikan. Mau nggak mau memang pramuka sudah sangat dianggap ideal kan ya, ideal dan wajib untuk bisa diterapkan di dunia pendidikan. Benar banget. Wah keren banget nih. Karena memang pendidikan di Indonesia itu kan pastinya menerapkan mengharapkan adanya pengembangan dalam karakter siswa itu tadi ya. Makanya di pramuka ini kan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang akhirnya nanti bisa mendorong kemandirian, tanggung jawab, dan juga rasa peduli, itu kan bisa diterapkan juga dan diimplementasikan pada pendidikan sehari-hari, benar ya Pak ya? Betul sekali. Oke, keren banget nih. Terima kasih ya kepada Gaga, Vivi, dan juga Saka yang sudah berbagi ceritanya hari ini, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Pak Romal yang tadi sudah berbagi cerita dan juga sejarah nih mengenai gugus depan Induk Insinyur Muswardi Taher. Masya Allah, keren banget, tepuk tangan dong untuk kita semua. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi, berbincang di sini di meja panas ini dengan depan ya. prestasi lainnya ya Pak ya. Ya, Hari Pramuka tahun depan kita. Benar. Mungkin tahun depan itu udah membawa sesuatu di sini kan. Insya Allah, Kalau mudah-mudahan hari doakan. ini kita masih perkenalan, jadi tidak ada yang terlalu ditonjolkan di sini ya. Benar ya Pak ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan senantiasa jaga kesehatan ya Pak ya. Dan teman-teman. Baiklah sahabat muslim, itu dia tadi bincang siang kita hari ini bersama teman-teman edisi Hari Pramuka. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.